Shalom saudara-saudari, puji Tuhan, doa baca kita pada minggu pertama, hari Selasa, terdapat pada Mazmur pasal 63 ayat 2. Bunyinya, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Topik kita pada hari Selasa yaitu teladan bangun pagi-pagi. Di dalam Alkitab tercatat bahwa hamba Allah selalu bangun pagi-pagi, dan hamba-hamba Allah itu yaitu Bapak Abraham, Yakub, Musa, Yosua, Gideon, Hana, Samuel, Daud, Ayub, Maria, dan kisah para rasul. Beberapa hamba Allah ini memberitahu kita bahwa setiap hamba Allah mempunyai kebiasaan bangun pagi-pagi untuk berkomunikasi dengan Allah atau melakukan pekerjaan Allah yang ada sangkut pautnya dengan persembahan. Meskipun di dalam Alkitab tidak ada perintah Allah agar kita bangun pagi-pagi, tetapi banyak teladan yang memperlihatkan kepada kita bahwa semua orang yang melayani dengan setia selalu bangun pagi-pagi. Di dalam Markus pasal 1 ayat 35 menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pun bangun pagi-pagi untuk berdoa, dan di saat ia hendak memilih ke-12 rasul, ia pun memanggil mereka pagi-pagi untuk datang kepadanya. Jika Tuhan Yesus bangun pagi-pagi untuk berdoa, bagaimana dengan kita? Selain dari dalam Alkitab, kita bisa melihat hamba Allah dari luar Alkitab, seperti Muller dan John Wesley, dan hamba Allah lainnya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka selalu memperhatikan bangun pagi. Mereka memberi sebutan bangun pagi-pagi atau morning watch atau munajat pagi. Istilah munajat pagi tidak ada di dalam Alkitab, dan nama lainnya di masa sekarang adalah penyegaran pagi. Pada bagian ini saya juga akan membagikan pengalaman hamba Allah di luar Alkitab, yaitu George Muller yang menikmati makanan rohani pada pagi-pagi. Hal pertama yang harus dilakukan oleh anak Allah setiap pagi hari ialah mendapatkan makanan bagi manusia batiniah. Karena manusia lahiriah tidak bisa bekerja tanpa makan. Setiap pagi hari, manusia batiniah kita juga harus mendapatkan makanan. Dan kita juga sebagai manusia batiniah harus merasa bahwa kita memerlukan makanan. Dan kita juga bertanya-tanya, apakah makanan rohani kita? Makanan rohani kita bukan berdoa, melainkan firman Allah. Tapi bukan berarti dengan hanya membaca firman Allah dan membiarkannya lewat begitu saja seperti air yang melewati satu saluran, kita harus menikmati firman yang kita baca dan menerapkannya ke dalam hati kita. Jadi, bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai orang yang menikmati makanan rohani pada pagi-pagi adalah setiap hari kita harus bersukacita di dalam Tuhan sebagai suatu hal yang harus dilakukan. Berapa banyak kita melayani Tuhan dan berapa banyak kita memuliakan Tuhan, itu semua tidak berarti jika di dalam kita tidak mendapatkan sukacita. Dan bagaimana kita melihat bahwa manusia batiniah kita mendapatkan perawatan di dalam roh. Bukan hanya dari hal-hal yang ditampakkan. Kita bisa saja memberitakan Injil, membina kaum saleh, membantu orang yang kesulitan, dan bagaimana kita melalui perkara di dunia ini. Kita menyatakan bahwa diri kita adalah anak Allah. Tetapi yang paling penting, jika kita melakukan semua itu tetapi tidak bersukacita di dalam Tuhan, manusia batin kita tidak setiap hari mendapatkan perawatan. Karena semua perkara yang kita lakukan tidak berada di dalam satu roh yang tepat. Karena itu saudara-saudari, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus menggunakan organ